Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat beserta hidayahnya. Saya mampu menyelesaikan tugas mata kuliah Rektorika Dakwah yang diampu oleh Bapak Nawaz Syarif. Dan teman-teman tetap bisa melihat video ini walaupun secara online. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum tentang bersyukur. Kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala harus selalu senantiasa mensyukuri entah itu nikmat yang kecil atau nikmat yang besar. Karena tanpa kita sadari, kita selalu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu nikmat sehat, nikmat dapat berkumpul dengan keluarga, nikmat dapat berkumpul dengan teman, nikmat dapat berjalan-jalan, nikmat dapat merasakan sesuatu yang enak dan lezat, dan lain-lainnya. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 78 yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun, dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Lalu kita sering banget mendengar kata syukur atau bersyukur. Ketika kita curhat sama temen, kita dibilang, lu kurang bersyukur, lu harus bersyukur. Nah, sebenarnya seseorang dikatakan telah bersyukur itu apabila ia memenuhi 3 syarat. Yang pertama yaitu mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam hati. Nah, dijelaskan bahwa kita harus mengakui dalam hati bahwa nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lain. Jadi kita mengakui dalam hati bahwa itu nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Syarat yang kedua yaitu bersyukur melalui lisan. Contohnya, ketika kita berucap alhamdulillah, maka hal itu berarti kita telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sangat suka dan cinta apabila dipuji. Seperti dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada siapapun yang suka dipuji melainkan Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang ketiga, menggunakan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal. Contohnya, jika kita diberi kenikmatan oleh Allah berupa harta yang berlimpah, kita sedekahkan, kita infakkan, dan lain-lain. Contoh yang lainnya, ketika kita diberikan kenikmatan sehat walafiat, kita bisa gunakan untuk membantu orang tua, untuk menjalankan kewajiban kita kepada Allah, beribadah, contohnya beribadah, sholat 5 waktu, berpuasa, dan lain-lainnya. Adapun cara agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dijelaskan pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta maupun dunia, dan janganlah engkau pandang orang di atasmu dalam masalah apapun. Dengan demikian, hal ini akan membuatmu tidak meremehkan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Selain itu, bersyukur juga memiliki beberapa manfaat. Di antaranya yaitu pertama, kita dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita menjadi keberkahan dalam hidup kita. Dan tidak lupa juga memohon agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepadanya. Dan tentunya di antara rasa syukur kita dengan cara mempelajari agama Allah, menuntut ilmu,
dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian tak lupa kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Yang artinya, wahai yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hati kami di atas agamamu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi para penonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.